Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami J. Long time no see ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Tapi kali ini Mami akan kasih tahu Mamis di rumah gimana caranya membuat agar dodol Palembang yang enak banget. Yang pastinya rasanya tuh dodol banget dan enak, manis yang nggak lebay. Tonton video sampai habis ya Mamis. Ini dia agar dodol Palembang ala Mami J. Oke Mamis, langsung aja kita buat. Yang pertama kita siapkan 200 ml santan kental, dan di sini Mami juga pakai 2 bungkus santan segitiga instan. Yang mana satu bungkusnya itu sekitar 65 ml gitu ya Mams. Jadi totalnya sekitar 130 ml gitu untuk yang santan instannya. Kita masukin semua. Lalu setelah itu kita tambahkan 1 blok dark cooking coklat. Mami pakai 1 blok aja, sedikit aja. Lalu setelah itu Mami pakai 3 bungkus agar-agar. Di sini Mami pakai merek agar-agar pagi gini, kayak gini ya mereknya. Bisa pakai merek apa aja sih, Mami pakai 3 bungkus pokoknya. Selanjutnya Mami tambahkan 7 sendok makan munjung coklat bubuk. Lanjut Mami tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Mami pakai 1 kaleng yang panjang ya Mams, jadi ukurannya lebih besar dibandingin susu kaleng yang biasa itu ya. Selanjutnya Mami tambahkan setengah sendok garam, lalu sejumput vanili supaya dia nanti wangi, makin wangi ya Mams. Lanjut di sini Mami tambahkan 500 gram gula pasir. Kalau yang suka manis bisa ditambah, tapi menurut Mami 500 gram ini udah pas banget, udah klop rasanya ya. Selanjutnya Mami juga tambahin 750 ml air. Di sini Mami pakai kaleng bekas susu untuk ngambil sisa susu yang ada di kaleng ya, Mams. Tambahkan lagi, pokoknya totalnya itu 750 ml ya, Mams. Karena satu kaleng susunya itu sekitar 500 ml gitu lah ya. Lanjut kita langsung aduk rata. Ini kita aduk dalam keadaan kompor yang masih mati ya Mams. Jadi jangan dihidupin dulu, kita aduk dulu sampai benar-benar sudah tercampur rata semua bahannya. Baru setelah itu kita aduk, baru setelah itu kita hidupkan api kompornya ya. Nah ini sudah bisa, kira-kira seperti ini sudah bisa kita hidupkan kompornya. Kita pakai api sedang cenderung kecil ya Mam, sambil terus kita aduk-aduk. Jangan sampai nanti bagian bawahnya itu kayak ngendep terus gosong. Pokoknya harus benar-benar diaduk-aduk. Ini memang proses masaknya harus sabar dan lama ya Mam, sekitar 30 menit sampai 45 menitan gitu lah ya. Pokoknya harus tetap diaduk-aduk sampai ke dasar supaya enggak gosong di dasar. Nah ini kalau sudah mulai dia keluar uapnya, udah mulai dia panas, dia akan mulai kayak harum banget, wangi gitu ya Mams. Dan dia akan makin mengental seperti ini teksturnya. Ini harus benar-benar kita aduk-aduk terus. Aduk-aduk terus Mams. Oke, diaduk-aduk. Nah ini kalau sudah mulai dia muncul meletup-letup seperti ini, seperti gembul itu artinya sudah mulai matang ya Mams. Kita aduk-aduk terus dan kita tunggu sampai dia benar-benar merata ya Mams, masak matangnya. Kita aduk-aduk terus. Nah kalau sudah kira-kira merata, dia meletup-letup seperti ini, langsung kita matikan kompor dan langsung kita prepare untuk siapin wadah untuk kita letakin ke dalam wadahnya ya Mams. Ini teksturnya kental banget dan wangi banget Mamis, enak banget rasanya pastinya. Ini tuh harumnya Mamis, Masya Allah, udah bener-bener kayak pengen nyomot banget Mamis. Ini satu rumah kecium harum agar dodol ini. Pokoknya ini beneran resep terbaik yang pernah Mami buat. Selanjutnya kita langsung masukin agar dodolnya ke dalam wadah. Jangan terlalu penuh ya Mams, nanti bakal susah kalau misalnya dia udah set terus kita mau potong, kita mau ambil tuh susah kalau terlalu tinggi dia letakin atau terlalu penuh. Jadi kita letakin di 2 wadah seperti ini aja ya. Kita masukin semua. Teksturnya itu memang mengental seperti ini ya Mams ya.
Nah, sudah selesai mamis. Kira-kira seperti inilah penampakan agar dodol yang sudah kita masukin ke dalam wadah, dan ini kita tunggu sampai dia set di suhu ruang. Setelah itu baru kita bisa masukin freezer atau lemari es, atau bisa masukin kulkas lah mam ya. Nah, ini setelah sudah set dan sudah kita masukin ke dalam kulkas juga, dia sudah padat tentunya. Ini mau langsung Mamita cobain, tapi kita potong-potong terlebih dahulu ya mams. Di sini mami potong random aja sih, nggak rapi-rapi banget ya. Kita potongnya kecil-kecil aja karena memang agar dodol tuh enaknya dimakan kayak kecil-kecil gitu potongannya gitu mams. Jadi kayak dia nagih gitu kan. Nah, ini kira-kira seperti ini penampakan agar dodolnya. Dia memang teksturnya tuh kayak lembut banget dan wangi banget, wangi dodol, wangi coklat gitu, pokoknya enak banget mamis. Ini kita coba buka dan ini bener-bener lembut banget. Nah, kira-kira kayak gini penampakannya mamis, rasanya enak banget, pokoknya coklat, legit, wangi, the best banget, enak banget. Pokoknya mamis di rumah harus coba resep ini di rumah, karena ini bahan-bahannya juga gampang dan gak ribet sama sekali. Dimana-mana aja pastinya ada ya jual. Jadi mami harus coba kalau pengen tahu rasanya agar dodol tuh kayak gimana sih. Agar dodol tuh enak banget, dan ini adalah salah satu makanan Palembang favoritnya Mamita. Jadi kalau makan ini tuh nggak cukup sepotongan gitu, nggak cukup pokoknya, dan bener-bener bisa ngabisin dalam jumlah banyak sekali makan, karena ini enak banget dan favorit Pokoknya ini tuh kue-kuean khas Palembang yang paling enak sih menurut mami ya. Sejauh mami pernah makan di Palembang, ini paling enak banget, dan ini adalah pertama kalinya Mamita masak, dan alhamdulillah rasanya sesuai dengan ekspektasi Mamita, agar yang bener-bener dodol banget. Pokoknya enak banget Mamita. Oke Mamita, terima kasih sudah menonton video mami sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya mami supaya mami bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video selanjutnya. Terima kasih mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.